Halo semuanya, kita kembali lagi dalam video ternama senyawa kimia. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan coba pelajari tentang penamaan senyawa poliatomik. Oke, kemarin kita udah belajar tentang senyawa biner, ya. Kalau senyawa biner itu kan kemarin artinya adalah senyawa tersebut terdiri dari dua jenis unsur, karena kan biner itu artinya dua, artinya itu. Nah, sekarang poliatomik. Nah, poliatomik itu kan ada istilah poli. Nah, poli ini artinya adalah banyak. Artinya dalam satu senyawa kimia tersebut tidak hanya tersusun dari dua unsur, tapi ada beberapa jenis unsur, biasanya tiga. Nah, sekarang coba kita lihat dahulu tentang aturan penamaan senyawa poliatomik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih dalam membuat, maksud saya dalam menuliskan nama dari senyawa poliatomik tersebut. Yang pertama, ya, ternyata ion-ion poliatom itu umumnya bermuatan negatif dan hanya satu yang muatannya itu positif, yakni ion amonium atau NH4+. Selain itu berarti muatannya negatif ya. Jadi perlu diingat bahwa hampir semua ion poliatom itu muatannya negatif. Oke? Nah, yang kedua, hanya ion OH- dan CN- yang punya akhiran -ida. Sebelumnya kan kita pas belajar senyawa biner itu bahwa semua senyawa biner itu akhirannya -ida, ya kan? Nah, untuk senyawa poliatomik, kita nggak kasih sufiks-sufiks yang seragam, ya. Jadi, kita nggak kasih akhiran-akhiran, nggak menambahkan akhiran-akhiran itu, tapi memang kita menuliskan namanya ini berdasarkan dari nama ion poliatomnya. Nah, dari sekian banyak ion poliatomik, cuma dua nih yang punya akhiran ida, yaitu OH- dan CN-. Nah, sisanya umumnya itu punya akhiran -it atau -at, dan ada juga yang punya awalan atau prefiks -hypo, -per, -di, atau -tio. Prefiks atau awalan HIPO itu biasanya untuk yang lebih sedikit jumlah atom oksigen yang ada dalam ion tersebut. Untuk per itu yang lebih banyak. Biasanya begitu. Ya. Ada pattern-pattern tertentunya gitu ya. Nah, yang ketiga, bahwa hampir semua ion poliatom negatif itu mengandung atom oksigen atau O. Nah, ion yang punya akhiran -it itu biasanya punya atom oksigen yang lebih sedikit. Sedangkan yang punya akhiran -at itu biasanya punya atom oksigen yang jumlahnya lebih banyak. Nah, supaya nggak bingung, supaya bisa membayangkannya, kita coba lihat dulu deh contoh-contoh ion poliatomnya ya. Nah, ini ada banyak banget di sini, udah saya taruh dalam tabel. Tabel ini, kenapa sih saya kotak-kotakan gitu ya? Ini sengaja saya pisah-pisahkan dalam kotak-kotak tertentu ya. Ini karena dalam satu kotak yang sama itu berisi ion-ion yang punya kemiripan. Nah, apa itu kemiripan nih? Coba kamu tebak dulu. Pattern-nya apa di situ? Ya, udah nemu? Udah nggak? Oke, betul banget. Jadi dalam satu kotak yang sama, itu isinya adalah ion-ion yang punya atau mengandung satu unsur yang sama. Contohnya ya, contohnya ini kita di sini punya kotak di sebelah sini, yang atas ini aja ya, yang tengah paling atas. Kita punya kotak yang isinya adalah ion-ion yang di dalamnya mengandung unsur S. Apa itu unsur S? Betul banget. S itu sulfur atau belerang. Nah, ternyata unsur S ini kalau bergabung dengan beberapa atom lain membentuk ion poliatomik, dia bisa menghasilkan ion sulfit, disulfit, sulfat, bisulfat, dan sulfat. Ada beberapa macam gitu ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini ada yang di dalamnya terdapat unsur P. Apa itu P? Betul banget. Unsur P itu aslinya unsur fosfor ya. Nah, sebelah kanan juga ada Cl atau klor, dan ada bermacam-macam lagi kelompok ion-ion dengan penyusun yang sama. Nah, tadi sudah kita lihat di aturan pertama bahwa hanya ion amonium yang muatannya positif, sedangkan yang lainnya muatannya negatif. Ya, bisa diperhatikan di sini ya. Ada banyak banget, ini sengaja saya pisah-pisahin per kelompok ini supaya memudahkan kita dalam mengingat. Memudahkan kita untuk mengingat nama dari masing-masing ion poliatomik ini. Nah, coba kita lihat lagi di sini ya. Sebelah kanan kita punya ada ion-ion yang mengandung unsur Cl, tapi kok ini ada hipoklorit, klorit, klorat, dan perklorat. Nah, ini tuh ada pattern-nya ternyata. Kalau kamu lihat di kotak yang Cl, Br, dan juga I, ini punya pattern. Pattern-nya apa? Coba kamu lihat di sini. ClO-. Ketika jumlah atom oksigennya cuma satu nih, dia punya akhiran -it. Ini kayak di aturan nomor 3 tadi ya. Dan dia punya prefiks hipo. Sedangkan yang paling tinggi punya sufiks -at dan prefiks -per. Nah, ini jelas banget patternnya ya. Di Br juga sama. Yang paling sedikit jumlah O-nya itu hipo dengan sufiks -it, dan yang paling tinggi itu punya prefiks -per dengan akhiran -at.
Dan kalau kita lihat di yang mengandung unsur S ini, yang paling sedikit itu punya it, yang banyak punya akhiran at. Dan yang ada H-nya, dinamainnya hidrogen sulfit. Nah, yang ada H-nya juga hidrogen sulfat. Nah, yang ini namanya tiosulfat. Ya. Jadi, tips dari saya adalah jangan menghafalkan nama-nama ion ini secara em, hafalan yang literal kayak kamu ngafalin nama-nama ibu kota dan sebagainya nggak kayak gitu ya. Jadi supaya kamu bisa mengingat nama-nama ion ini adalah dengan cara kamu sering-sering berlatih. Bisa mencari di internet atau di buku pelatihan soal, cari senyawa-senyawa, random aja dibaca, kamu tebak namanya apa, lama-lama kamu akan hafal dengan sendirinya. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sih cara pengaplikasiannya. Sekarang coba ya kita ambil beberapa contoh senyawa poliatomik. Oke, yang paling mudah, yang pasti ya adalah senyawa yang paling sering kita jumpai dulu ya. Nah, yang paling mudah itu ini pasti sering banget nih kalau yang suka main ke laboratorium atau yang pernah ya itu ada senyawa yang eh em, namanya adalah NaOH. Nah, NaOH ini juga termasuk dalam senyawa poliatomik. Kalau kita telah di sini ya, kita breakdown dulu ya, biar kita bisa lebih mudah dalam mengenalinya. OH ini adalah ion poliatomiknya, ya, yang mana merupakan ion negatif, ya. Kan kalau di aturan senyawa biner sebelumnya itu kan biasanya ya, suatu senyawa itu biasanya diawali dengan ion positif di depannya, ya, kemudian diakhiri dengan ion negatif di akhirnya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ion negatif ternyata adalah ion poliatomik. Nah, ion poliatomik apa nih? Coba dicari di tabel. Kamu tebak dulu, apa namanya? Betul banget. Ion negatif ini adalah ion hidroksida. Nah, ion hidroksida kakak punya muatan -1. Eh, hidroksida itu kan OH min ya. Nah, terus yang ion Na ini, tahu dong, itu ion apa? Nah, betul banget. Kita punya ion positif yang bernama Na plus atau natrium yang punya muatan +1. Nah, jadi kita bisa tulis namanya apa nih kira-kira? Jadi kalau untuk penamaan ion, maaf, senyawa poliatomik itu kita nggak perlu kasih prefix ataupun suffix tambahan ya. Cukup cantumin aja nama masing-masing ion ya. Ion Na itu natrium, tulis aja natrium. Nah, natrium. Ion OH- itu kan hidroksida. Tulis aja hidroksida di sini. Udah ada jadi. Gampang banget kan? Gini doang, simple. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua, saya punya di sini ada Ca, Cn, 2 kali. Nah, apa kayak gini ya? Coba kita telah satu persatu dulu ya, kita breakdown masing-masing. Di situ kamu akan melihat ada angka 2 di sini. Kamu ingat nggak kalau misalnya di senyawa, em, contohnya senyawa biner kemarin, kalau misalnya kamu punya Ca, Cl2 gitu. Artinya kan angka 2 ini adalah menunjukkan jumlah dari unsur Cl gitu kan. Jadi angka kecil di sebelah kanan unsur itu menunjukkan jumlah unsur di sebelah kirinya. Nah, terus gimana kalau ada tanda kurung kayak gini? Secara simbolik, kita baca ini namanya Ca, Cn 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena kalau kamu ingat di matematika ya, tanda kurung itu artinya kan kekalian ya, kali. Berarti kalau kita punya Ca, Cn, ada angka 2 di sebelah kanannya, ada tanda kurungnya, kita bacanya Ca, Cn 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena ya semua yang ada di dalam tanda kurung ini, semua yang ada di dalam tanda kurung ini ya, kali ya, ini berjumlah sebanyak 2 kali gitu. Jadi kalau kita telah ya, semua yang ada dalam tanda kurung ini dikalikan dengan 2. Artinya, dalam satu senyawa ini kita punya 2 atom C dan 2 atom N, gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, terus gimana nih? Coba kita breakdown dulu. Ya, yang di dalam kurung itu artinya sepaket ya. Jadi semua yang ditaruh dalam satu tanda kurung yang sama artinya dia sepaket. Berarti kita punya ion Cn. Cn apa nih? Coba cari tabel. Ion apa itu? Betul banget ya. Ion negatif yang kita punya ini adalah ion Cn-, ya, atau disebut sebagai sianida dengan muatan -1 ya. Tadi namanya sianida, ya kan? Nah, tapi kok ada angka 2-nya? Nah, itu artinya adalah ion Cn- ini
Ada dua. Jadinya 2 kali min satu, yaitu min 2. Nah, perlu diingat ya bahwa aturan penulisan rumus ya, senyawa poliatomik itu punya aturan yang sama dengan aturan penulisan rumus senyawa biner logam non logam. Di mana kalau kita jumlahkan, kita misalnya mau menjumlahkan muatan dari setiap ion ini nih, kayak gini nih. Ini kalau kita jumlahkan ini harus menghasilkan nilai 0. Ya, kayak yang N alpha ini kan plus 1 tambah min 1 0 ya. Nah, berarti antara Ca ya dengan Cn ini harus juga menghasilkan muatan 0. Nah, kalau Ca kan kamu sudah tahu ya, sudah pasti. Ca itu kan ion kalsium ya kan. Ion kalsium ini sudah pasti punya muatan plus 1. Sorry, maaf, plus 2 gitu. Yang artinya kalau kita jumlahkan plus 2 dengan min 2 ini kan 0 ya. Nah, sekarang berarti kamu tahu nih, ini terdiri dari ion apa aja, yaitu ada ion kalsium dan ion sianida. Nah, kita tulis aja namanya. Kalsium, sianida. Nah, next time umpama kamu diminta ya untuk tuliskan nama senyawa berikut ini, terus ada soalnya isinya rumus-rumus gitu, kamu hanya perlu menuliskan namanya saja ya. Misalnya ini, natrium hidroksida, cukup ini aja. Kalsium sianida, cukup. Nggak perlu kamu breakdown kayak gini, ditulis ionnya masing-masing apa, muatannya berapa, ini nggak perlu. Soalnya, saya nulis, saya breakdown per ion ini hanya untuk menginformasikan kamu yang baru banget belajar penamaan ion ini, biar kamu tahu nih, oh ini terdiri dari ion apa aja sih gitu. Nah, untuk menjawab soal, cukup tulis namanya saja. Oke? Oke. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Nah, sekarang saya di sini punya ion namanya CuSO4. Hmm, ini kita punya ion CuSO4. Coba ditebak dulu sebelum saya bahas. Tebak dulu ini terdiri dari ion apa saja sih? Betul banget. SO4 ini adalah ion sulfat. Ya. Ion sulfat itu kan SO4 2 min. Punya muatan min 2. Ya kan? Namanya tadi sulfat. Nah, terus yang di sebelah kiri itu ion apa? Ini adalah ion tembaga. Tapi Cu itu kan ada yang plus, ada yang Cu2 plus ya. Kira-kira ini Cu yang mana ya? Yang plus apa yang 2 plus nih? Biar nanti kalau kita jumlahkan muatan kedua ion ini, hasilnya bisa 0. Jelas banget. Berarti Cu-nya adalah Cu2 plus. Apa itu nama untuk Cu2 plus? Nah, mudah sekali ya. Cu itu kan tembaga. Jadi kalau Cu2 plus artinya itu adalah tembaga 2. Ya. Tembaga 2 apa? Tembaga 2 sulfat. Udah deh gitu doang namanya. Gampang banget kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang lainnya. Di sini saya punya lagi nih senyawa dengan unsur dari golongan B. Saya punya, mungkin bukan Pb ya, saya ganti aja deh. Yang golongan B lagi deh. Kita golongan yang lain tapi yang punya unsur itu yang mana dia itu punya variasi dalam hal muatan. Ya. Saya punya SN3, PO4, 2 kali. Silakan ditebak apa nama senyawa berikut ini. Betul banget ya. Kita lihat PO4-nya dulu. Kayak biasa kayak di senyawa biner logam dan logam, kita kalau menemukan senyawa dengan unsur yang punya variasi muatan, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu. Karena ion di sebelah kanannya ini, ion negatifnya itu sudah pasti hanya punya satu macam variasi. Ya. PO4 nggak ada lagi yang lain kecuali fosfat di sini. Ya kan? Berarti ini adalah fosfat. Ya kan? Dengan muatan berapa fosfat muatannya? Muatannya adalah min 3. Terus ini apa nih yang depan? Nah, yang depan ini, ya, yang depan ini adalah, dari lambangnya ini adalah unsur timah. Tapi timah berapa? Gitu kan? Timah berapa nih masalahnya? Soalnya timah itu ada yang plus 2, ada yang plus 4. Jadi yang timah yang mana nih? Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Itu kan PO4 ada dikalikan ya? Dikalikan dengan jumlah 2 di sini. Berarti kita punya 2 ion fosfat. Yang kalau kita kalikan jadinya min 6. Karena 2 kali min 3. Nah, berarti kita di sini juga harus plus 6. Supaya kalau dijumlahkan nanti jadinya 0 gitu kan. Nah, jadi kira-kira di sini ini kan ada angka 3 ya. Ada angka 3 di situ. Artinya ini juga SN-nya jumlahnya ada 3. Berarti 3 dikali berapa supaya hasilnya plus 6. Ya, jelas banget 3 kali plus 2 ya. Jadi timahnya adalah timah berapa? Timah 2 ya. Timah 2. Timah 2 apa? Timah 2 fosfat. Seperti itu.
Nah, tapi dari penamaan-penamaan ini ada satu pengecualian, ya. Ada satu pengecualian. Oke, untuk membuat kamu familiar dengan ilmu kimia yang baru banget belajar kimia, buku kimia itu sebenarnya tipis banget kalau tanpa pengecualian. Kalau mau pakai pengecualian, buku kimia bakal tebel banget gitu. Ya. Karena memang, kenapa saya kalau ngajarin tuh selalu bilangnya, biasanya, cenderungnya, atau umumnya, karena memang kita nggak bisa menggeneralisasikan suatu aturan gitu ya, karena kadang ada aja gitu pengecualiannya, ya, ini untuk buat kamu familiar aja. Ya. Pengecualian di tata nama senyawa ini adalah kan sebelumnya saya bilang kalau setiap senyawa biner logam-logam dan biner poliatomik itu selalu diawali dengan ion positif, kemudian baru ion negatif gitu kan. Nah ternyata khusus ya, khusus untuk ion ini, ya, khusus untuk ion ini, nah ion apa ini? Betul banget. Khusus untuk ion asetat nih kita nemu di sini nih ya. Ion asetat ya. Itu dia ditaruh di depan. Ion negatif dulu ditulis ya. Baru ion positifnya. Ini hanya berlaku untuk penulisan rumusnya saja ya. Jadi untuk penulisan rumus yang mengandung ion asetat, maka ion asetat ini sebagai ion negatif harus ditulis di depan duluan gitu ya. Nah, sisanya selain asetat normal di belakang sebagai ion negatif. Nah, asetat di sini kan punya muatan -1 ya, tapi dia ada dua nih. Berarti kita kalikan dua di sini. Nah, berapa 2 kali -1? -2. Nah, kalau kita udah tahu, kayak biasa ya, kalau ini kan kita punya unsur yang punya variasi muatan di sini. Jangan, em, kalau kamu, bukan jangan ya, boleh aja sih sebenarnya. Kalau kamu mulai dari PB dulu, kamu tebak ini namanya apa, untuk yang baru banget belajar akan bingung, ini PB berapa ya, kan ada dua macam. Ada PB 2 plus dengan PB 4 plus. Nah, tips dari saya adalah kamu tebak dulu ion negatifnya. Oh, negatifnya ini asetat nih. Nah, kalau udah tahu asetat, kan kamu tahu nih, kalau asetat udah pasti -1. Kali 2 jadi -2. Ini nggak ada lagi variasinya, ini doang. Nah, baru deh kamu tentukan. Kalau ion negatifnya -2, berarti supaya 0, ion positifnya harusnya +2 dong. Ya kan? Nah, berarti PB ya, PB apa yang punya muatan +2? Ya tentu namanya adalah PB, PB 2 plus atau timbal 2 gitu. Nah, berarti PB-nya punya muatan 2 plus. Nah, kalau kita tulis namanya, untuk penamaan senyawanya tetap yang ditulis adalah ion positif dulu ya. Berarti timbalnya dulu. Timbal 2 apa? Timbal 2 asetat. Gitu ya. Jadi untuk penamaan, untuk menuliskan namanya tetap asetatnya di belakang ya. Tapi untuk penulisan rumusnya asetat di depan. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk tata nama senyawa poliatomik. Semoga bisa membantu pemahaman kamu sekarang dan seterusnya nanti. Sampai jumpa di video berikutnya untuk tata nama senyawa asam basa. Thanks for watching.